Halo, selamat datang ke channel saya, Cheerful Little Duck, Tips Mendidik Anak. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya sendiri telah bekerja sebagai guru selama beberapa tahun dan juga kuliah S1 Psikologi dan juga S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Mendidik anak itu sendiri bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk anak balita ataupun batita. Nah, sering sekali kita itu terlanjur emosi karena anak tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan. Terkadang mereka juga malah memukul balik kita ataupun melawan ketika keinginannya itu tidak terpenuhi. Ataupun ketakutan berlebihan, misalnya tidak mau dipotong kukunya ataupun dipotong rambutnya, yang kita juga tidak mengerti kenapa anak bisa takut seperti ini. Dan kita sudah berusaha, misalnya sudah memberikan hadiah, mengalihkan perhatian, ataupun memberikan pujian, dan lain sebagainya, tapi tetap saja tidak berhasil. Video kali ini saya akan membahas 10 cara bagaimana sih agar anak batita ataupun balita itu lebih mau mendengarkan kita dengan cara-cara yang lebih baik. Sebelum video ini saya mulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel saya dan klik tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Selain itu, juga untuk perkembangan channel ini. Video saya selanjutnya adalah mengenai bagaimana sih caranya untuk menghentikan konflik antara orang tua dan anak, ataupun anak dengan saudaranya, tapi kedua belah pihak itu merasa bahagia, jadi tidak ada yang dipaksa untuk menurut. Selain itu, ketika anak dengan saudaranya, konfliknya sudah menuju ke fisik, bagaimana sih cara mencegahnya? Apa yang dapat orang tua lakukan? Akan saya bahas semua di video saya selanjutnya. Mohon bantuannya juga untuk review di kolom komentar, dan juga untuk men-share video-video saya ke orang-orang lain yang membutuhkan untuk men-share informasi dan juga perkembangan channel ini. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Nah, ada 3 bagian yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama adalah apa sih karakteristik ataupun ciri khas dari anak batita ataupun balita untuk memahami mengapa sih mereka bisa berperilaku seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, saya akan membahas 10 tips bagaimana sih membuat anak batita ataupun balita lebih mau mendengarkan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara mengaplikasikannya dengan contoh-contoh di kehidupan nyata dan kata-kata yang Anda bisa gunakan pada saat anak-anak melakukan yang sesuai sama contoh ataupun Anda bisa modifikasi untuk situasi-situasi yang terjadi di rumah Anda. Nah, langsung aja kita masuk ke yang bagian pertama, apa sih ciri-ciri ataupun karakteristik dari anak balita sendiri? Pertama adalah masih kecil tapi sudah besar juga. Nah, maksudnya apa kok besar tapi kecil? Artinya, anak balita itu ataupun batita itu memiliki karakteristik seperti orang dewasa dan juga anak-anak. Saya akan bahas satu persatu. Seperti anak-anak karena anak balita sendiri belum selesai perkembangan otaknya, sehingga mereka jadi sangat mudah terbawa emosi. Bahkan untuk masalah-masalah sepele, mereka bisa langsung menjadi impulsif dan terbawa perasaannya. Saya sendiri telah membahas lebih detail lagi bagaimana sih perkembangan otak anak di video saya sebelumnya mengenai kenapa sih anak bisa mengambil keputusan yang tidak rasional. Video tersebut bisa dicek di deskripsi video ini. Nah, umumnya semakin kecil anak itu semakin mudahlah mereka terbawa emosi, sehingga menjadi sangat-sangat impulsif, terutama anak batita di bawah 3 tahun. Bayangkan saja sedikit kekesalan itu bisa membuat mereka tidak dapat mengendalikan perilaku mereka. Dan masalahnya juga, karena mereka masih anak-anak dan belum selesai berkembang otaknya, mereka ini tidak tahu cara menenangkan dirinya mereka sendiri.
Jadi karena itu sangatlah normal untuk anak batita ataupun balita memukul, menangis, mengamuk ketika keinginannya tidak terpenuhi. Karena cara-cara tersebut adalah cara dia untuk menunjukkan rasa frustasinya dan kekesalan dia yang dia itu belum bisa mengkomunikasikannya dengan baik ataupun menemukan cara lain yang lebih baik lagi. Tambahannya lagi, karena mereka ini sangat gampang emosian, jadi keadaan tubuhnya seperti sedang lapar, mengantuk, kecapean. Mereka ini sering jadinya bingung apa yang terjadi sama dirinya, terbawa emosi dan marah-marah ataupun tantrum. Dan mereka tidak menyadari karena mereka lapar ataupun mengantuk. Dan itu adalah peran orang tua untuk memberikan sama anak apa yang mereka butuhkan. Saya akan membahasnya di bagian terakhir, di bagian aplikasinya, kata-kata apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan sama anak apa yang dia inginkan. Selanjutnya adalah seperti orang dewasa, yaitu mereka itu ingin menjadi independen. Dan itu mereka tidak suka diatur dan berusaha menunjukkan individualitas mereka. Jadi walaupun secara fisik mereka ini sangat kecil, namun pemikirannya itu sama seperti orang dewasa. Sama seperti kita yang ingin dihargai dan tidak dikekang ataupun dipaksa. Sering sekali kita sebagai orang dewasa memberikan batasan sama anak, misalnya aturan-aturan karena faktor keselamatan atau hal lainnya. Dan masalahnya, anak itu terkadang itu menjadi mempersepsikan apa yang kita buat aturan itu menjadi sesuatu yang paksaan. Dan ingatlah, mereka ini tidak suka dipaksa, walaupun sebenarnya aturannya untuk kebaikan anak. Dan insting anak karena dipaksa seperti ini adalah melawan, sama seperti kita orang dewasa. Jika kita mempunyai teman yang selalu mengatakan tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak pernah menghargai kita, pastinya kan kita juga tidak suka sama dia, dan insting kita sama seperti anak-anak menjadi defensif untuk mempertahankan pendapat kita sama teman yang itu, sama seperti anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita biarkan saja anak? Kan anak gak suka dipaksa. Tapi apakah harus tetap dibimbing? Jawabannya adalah anak tetap harus dibimbing. Walaupun anak balita itu tidak suka dipaksa, namun bukan berarti mereka tidak butuh bimbingan kita orang dewasa. Nah, bayangkan saja anak itu mengeksplorasi dunianya seperti sedang menyeberangi sebuah jembatan. Jadi, ketika orang tua memberikan terlalu banyak aturan sama anak, jadinya anak itu merasa seperti terkekang, seperti menyeberangi jembatan yang penuh rintangan dan tidak bisa mengeksplorasi dunia sekitarnya. Akhirnya anak menjadi sangat defensif, merasa dipaksa, dan muncullah tantrum ataupun anak lebih melawan sama orang tuanya. Bagaimana dengan kebalikannya? Ketika keluarga itu cenderung tidak memberikan aturan apapun sama anak. Nah, ini kan sering terjadi karena orang tua merasa bersalah sama anak. Merasa anak masih kecil, ya udah nggak apa-apa. Ataupun kan kalau diberikan aturan, anak kan pasti akan menangis, tidak mau terima kan. Menganggap merasa dirinya itu bersalah, membuat anak tidak bahagia. Cara seperti itu juga tidak baik untuk anak, karena anak itu seperti menyeberangi sebuah jembatan tanpa pegangan, tanpa pembatas di kiri dan kanannya. Jadi sama di kehidupan nyata, anak itu merasa selalu khawatir dan nggak mengerti yang mana yang baik, mana yang benar, apa yang dia masih lakukan. Nah, jadi orang tua harus bagaimana? Orang tua itu membimbing anak seperti seorang pemimpin yang tetap tenang pada situasi apapun. Jadi, orang tua tidak terlalu banyak memberikan aturan-aturan ataupun tidak memberikan aturan sama sekali. Namun jangan khawatir, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya lebih detail untuk menjadi pemimpin yang tetap tenang ini. Nah, karakteristik selanjutnya adalah cepat move on yang sangat terlihat sama anak usia di bawah 3 tahun atau 3 tahunan. Karena karakteristik inilah, anak itu sulit mengasosiasikan jika dia melanggar aturan, terus dimarahin atau dihukum, dengan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, sering sekali kita melihat anak di bawah usia 3 tahun, setelah dimarahin bagaimanapun tetap saja
ingin melakukan hal yang tidak kita inginkan itu. Nah, jadi dihukum kan jadinya efeknya tidak terlalu positif sama anak. Jangan khawatir, di bagian aplikasi, bagian ketiga dari video ini, saya akan membahas tentang konsekuensi natural yang lebih baik daripada menghukum anak ataupun memarahin anak. Nah, karakteristik terakhir yang paling penting untuk memahami perilaku anak balita adalah seseorang penjelajah aktif yang sangat tertarik dengan dunia sekitar mereka seperti seorang peneliti. Jadi, anak balita itu selalu bereksperimen untuk mendapatkan reaksi dari orang sekitarnya seperti seorang peneliti. Dan mereka juga selalu ingin mencari tahu kesimpulan apa yang bisa dia dapat mengenai perilaku yang dilakukan, apakah ini perilaku yang baik dan boleh dilakukan, apakah tidak benar. Jadi ketika orang tua memberikan respon yang ambigu, berarti nggak jelas, misalnya kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh, itu memicu anak untuk membuat perbuatan yang sama berulang-ulang sampai dia menjumpai respon yang konsisten dari orang tua. Ketika responnya konsisten dan sering kita lakukan berkali-kali, anak itu bisa mengambil kesimpulan bahwa ini perbuatan yang boleh dilakukan, ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Tapi memang membutuhkan waktu karena ya mereka masih anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke trik apa yang dapat dilakukan sehingga kita itu bisa menjadi pemimpin yang tenang, nyaman, dan tidak terbawa emosi sama anak, sehingga anak juga lebih mau mendengarkan kita. Yang pertama adalah menyediakan tempat bermain tertutup. Nah, jadi tempat bermain tertutup ini maksudnya tempat bermain yang sudah ada batas seperti pagar ataupun pembatas lainnya. Jadi di ruangan itu terdapat semua benda-benda yang dapat anak mainkan sepuasnya dan tidak akan dimarahin oleh orang tua. Karena ketika anak bermain di ruangan terbuka, anak kan pasti akan, karena ketertarikan dia terhadap dunia sekitarnya, pasti akan mengambil banyak benda-benda di sekitarnya, dan sering sekali benda-benda itu bukan sesuatu yang bisa anak mainkan. Sehingga orang tua selalu merespon tidak boleh, berulang-ulang, sehingga anak itu kan merasa terkekang jadinya, merasa dia itu tidak bebas untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya. Tapi ketika itu ruang mainan yang tertutup, jadi anak itu tidak akan dimarahin, dia bisa dengan bebas mengeksplorasi dunia sekitarnya. Yang kedua adalah rutinitas dan ekspektasi. Karena anak balita ini kan sangat mudah terbawa emosinya ketika ada situasi-situasi yang tidak familiar, mereka tuh menjadi lebih cemas dan juga jadi mudah emosi dan tantrum. Jadinya, turunkanlah ekspektasi Anda ketika membawa anak Anda ke tempat-tempat tidak familiar. Misalnya seperti belanja di shopping mall, pergi ke rumah saudara, ataupun tempat-tempat lainnya. Jadi jangan pernah berharap anak itu bisa tenang melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang dewasa. Karena mereka memang secara fisiknya itu belum selesai berkembang. Nah, yang selanjutnya adalah menerima perspektif anak walaupun itu tidak masuk akal bagi Anda. Saya akan menjelaskannya dengan contoh nanti di bagian yang ketiga. Selanjutnya itu boleh mengungkapkan perasaan tapi bukan perilakunya. Nah, kita kan sering memberikan aturan ini kan kadang anak itu merasa tidak terima, merasa marah dan kesal. Nah, ketika anak mengungkapkan ekspresi marah, tantrum, kesal, menangis, ataupun ekspresi lainnya, itu tidak dilarang. Jangan memarahin anak Anda. Karena ekspresi ini adalah cara dia untuk mengungkapkan perasaannya agar dia tidak frustasi ataupun tidak cemas. Bayangkan sama seperti kita ketika emosi kita selalu terpendam. Karena kita nggak bisa mengungkapkannya karena orang di sekitar kita selalu menganggap itu sesuatu yang buruk, selalu memarahin kita. Pastinya perasaan-perasaan yang terpendam ini bisa membuat kita menjadi depresi dan juga terbawa ke alam bawah sadar, sehingga membuat kita berperilaku yang tidak masuk akal ataupun menjadi lebih impulsif. Sama seperti anak-anak, mereka juga bisa perasaan-perasaannya ini menjadi terpendam dan tidak dikeluarkan, jadinya mereka menjadi sangat cemas dan juga lebih impulsif lagi. Jadi perilakunya memang tidak boleh, nggak apa-apa, tapi perasaannya ketika mereka tunjukkan itu tidak masalah, jangan dimarahin. Selanjutnya adalah percaya diri dan juga tetap tenang. Nah, berdasarkan pembahasan kita tadi, kan kita tahu anak itu bukan sengaja berbuat jahat. Jadi, ketika anak berperilaku yang kita tidak suka, jangan dibawa dimasukkan ke hati dan menjadi kesal dan emosian terus sama anak. Jadi seperti ada dendam dan frustasi sama anak.
Ketika kita seperti itu, kita tuh jadi bereaksi selalu negatif sama anak, dan anak juga akan menangkapnya, dia juga menjadi khawatiran dan emosian, sehingga perilakunya malah semakin menjadi parah. Karena itu tetap harus tenang dalam menghadapi anak. Dan tenang saja, saya akan membahas cara-caranya di bagian ketiga, jadi tidak perlu khawatir. Keenam adalah respect terhadap anak. Nah, sering sekali kita tuh menganggap anak itu sebagai manusia yang tidak seutuhnya. Jadi kita tidak menghargai dia, dan sering sekali kita mengalihkan perhatiannya untuk melakukan sesuatu sama dia, bukan dengan jujur mengatakan sama dia apa yang ingin kita lakukan. Nah, contohnya seperti memotong kuku anak, misalnya anak dialihkan nonton film, habis itu dipotong, anak itu merasa tertipu, merasa tidak dihargai. Karena itu, sering sekali terjadi kan anak ketakutan berlebihan, marah-marah ketika mau dipotong kukunya. Sangat penting untuk menghargai anak sebagai manusia seutuhnya. Nah, jelaskan sama anak secara jujur apa yang ingin Anda lakukan, bisa juga contohkan di depan anak, karena dengan mengalihkan perhatian anak, itu bisa membuat masalah yang lebih panjang ke depannya. Nah, yang ketujuh adalah berhenti memberikan label sama anak. Nah, terkadang pas anak berbuat perilaku yang tidak diinginkan, orang tua itu langsung menjadi tegang dan ketakutan. Takut anaknya tumbuh menjadi anak yang nakal. Sehingga mereka tuh selalu khawatir sama anak. Dan rasa khawatir dan ketakutannya itu tertangkap sama anak. Sehingga anak juga menjadi khawatir dan takut. Dan malahan perilaku dia yang tidak diinginkan itu menjadi semakin impulsif lagi. Menjadi lebih banyak lagi. Jadi usahakan untuk tidak ketakutan berlebihan seperti itu. Dan melabeli anak sebagai anak yang bakalan bermasalah di masa depannya. Yang kedelapan adalah memenuhi kebutuhan emosional. Seringlah melakukan kegiatan bersama anak seperti memakai baju, memandikan anak, kegiatan-kegiatan lain bersama anak agar anak itu merasa dekat sama orang tua. Saya juga telah membahas 4 kebiasaan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan emosional anak yang saya bahas di postingan saya sebelumnya yang bisa dicek di deskripsi video ini. Nah, sangat penting sekali untuk menunjukkan sama anak bahwa dia adalah orang yang penting bagi Anda, agar kebutuhan emosionalnya terpenuhi. 9 adalah memberikan contoh yang baik. Nah, anak itu belajar dari kita. Kita adalah contoh bagi anak. Ketika kita sering menunjukkan ekspresi marah-marah, mengamuk, memukul, anak juga akan mencontoh perilaku itu dan melakukannya pada orang lain lagi. Jadi usahakan berikanlah contoh yang baik di depan anak sehingga dia bisa meniru perbuatan baik dari Anda. Yang terakhir adalah follow up. Apa sih maksudnya follow up ini? Jadi, ketika kita sudah membuat aturan, jalankanlah aturan itu. Jangan tidak dijalankan. Nah, kita udah bahas 10 caranya kan? Memang itu sulit untuk dijalankan. Kita kan pasti juga terbawa emosi kan? Namun, itu tidak masalah. Anak sendiri itu akan memberikan ribuan ataupun ratusan ribu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan sisi kita yang tenang, menjadi pemimpin yang baik bagi dia, pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan tenang dan juga mungkin dengan sedikit humor. Nah, saya akan membahas aplikasinya sekarang. Saya akan membahas bagaimana sih caranya agar tidak mudah terbawa emosi dan kata-kata apa yang bisa digunakan. Nah, sedikit tambahan sebelum kita mulai. Semua instruksi yang Anda lakukan, usahakan katakan secara perlahan dan berhenti kata per kata jika diperlukan, tergantung usia anak Anda. Yang kedua, sangat diperlukan respon cepat. Jadi ketika Anda melihat anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai aturan di rumah, langsung hentikan dan saya akan menjelaskan cara menghentikan perilaku tersebut selanjutnya. Ataupun pada saat anak melakukan sesuatu, misalnya mainkan handphone, yang Anda tahu pasti Anda akan emosian nanti melihatnya, lebih baik hentikan di awal sebelum Anda emosi karena perilaku anak. Dan terakhir, jangan takut untuk memindahkan anak secara fisik, tapi lakukan dengan lembut. Kalau anak menangis, mengamuk, apapun reaksinya karena tidak didapatkan keinginannya, itu tidak apa-apa. Kita tidak boleh membiarkan perilaku, tapi boleh untuk emosi dan perasaannya. Nah, contoh yang pertama adalah memotong pembicaraan. Misalnya kita sedang berbicara sama orang lain dan anak juga mau ikut bicara. Katakan sama anak, terima perasaannya, ya saya dengar kamu ingin bicara, namun tunggu sebentar, saya berbicara dengan ayah,
Setelah ini saya akan berbicara dengan kamu saja. Contoh lainnya seperti tidak mau berhenti bermain. Bisa katakan sama anak, berikan dua pilihan. Saya lihat kamu mesti ingin main. Mau makan sekarang atau 5 menit lagi? Bagaimana dengan memanjat furniture atau perabotan di rumah? Katakan sama anak, kamu mau memanjat namun saya bilang tidak. Memang mengesalkan tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, berusaha terus-menerus untuk mencegah anak memanjat lagi. Dan katakan sama anak, saya tidak bisa membiarkanmu memanjat, ini tidak aman. Dan ketika anak responnya menangis ataupun marah, biarkan dia marah. Anda hanya duduk ataupun berdiri di samping anak, tapi tetap saja perilakunya tidak diizinkan. Bagaimana dengan membutuhkan waktu pribadi? Kan kita juga butuh waktu istirahat, karena kan capek juga. Jadi kalau Anda lagi di dapur dan anak manggil-manggil terus mau main, katakan sama anak, kamu kesal dan saya mendengar kamu memanggil saya. Saya tahu kamu menginginkan saya dan saya akan bersamamu lagi 5 menit lagi. Bagaimana dengan anak yang merengek? Nah, merengek ini biasanya karena anak ada keinginan ataupun karena ingin mencari perhatian kita. Dan memang sangat normal muncul untuk anak-anak balita. Namun kita kan pasti tidak ingin perilaku ini terus berlanjut kan karena memang tidak menyenangkan didengar. Anda bisa katakan sama anak, kamu kelihatan tidak nyaman, namun saya kesulitan mengerti dengan suara seperti itu. Tolong gunakan suara normalmu. Nah, karena biasanya rengekan anak itu karena dia menginginkan sesuatu, bisa katakan, terlalu bising kakak, saya nggak mengerti kamu mau bilang apa jika teriak. Apakah kamu ingin saya gendong? Nah, jika anak menjawab ingin main, padahal Anda sedang sibuk, bisa katakan, saya mendengar kamu ingin bermain dengan saya. Namun saya tidak bisa sekarang. Saya bisa bermain bersama kamu setelah membersihkan dapur. Bisa juga katakan sama anak, teriakanmu terlalu keras mengganggu pendengaran saya. Tolong bicara dengan normal agar saya mengerti dan tolong katakan apa yang kamu inginkan. Nah, kalau anak tetap melakukan rengekannya itu, walaupun setelah kita tanyakan, yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan pekerjaan kita dan tidak mempedulikan anak. Nanti setelah beberapa saat, tanyakan lagi pertanyaan seperti itu. Nah, walaupun kita sudah mencoba cara ini, bukan berarti anak itu akan langsung berhenti rengekannya. Pasti dia akan berusaha melakukannya lain kali. Namun, ketika dia paham rengekannya tidak mendapatkan apapun, dia juga akan mengubah perilakunya itu. Nah, terkadang ketika anak sudah sangat kesal, tidak dipenuhi keinginannya, dia mulai memukul orang tua. Nah, contohnya di sini seperti anak mau main, tapi orang tuanya sedang mau duduk. Jadi orang tuanya berkata, saya mengerti kamu mau main sama saya, namun saya tidak bisa membiarkan kamu memanjat saya. Dan ketika anak sudah mulai kesal dan mencoba memukul kita, blok pukulannya dari tubuh Anda, dan juga Anda bisa pegang tangan anak dan katakan, saya tidak bisa membiarkan kamu memukul saya. Terus lanjutkan sampai anak berhenti memukul Anda, dan jika anak nangis ataupun teriak, tetap duduk di samping anak dan biarkan dia selesai emosi dan frustasinya. Ataupun misalnya seperti main handphone, saya tidak bisa membiarkan kamu memukul. Saya mengerti kamu ingin handphone saya, saat kamu kesulitan untuk berhenti memukul saya akan bantu memegang tanganmu. Bagaimana dengan bermain dengan benda berbahaya? Bisa katakan, saya tidak bisa membiarkan kamu bermain dengan listrik, itu tidak aman, saya akan bantu kamu melepaskannya. Bagaimana dengan anak sudah terlanjur memanjat furniture? Kan anak memang terlahir memiliki keinginan untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya dan dia selalu tertarik dengan apa yang ada di lingkungannya. Jadi kita tidak boleh menghancurkan perasaan dia tertarik sama lingkungan sekitarnya. Jika sudah terlanjur misalnya memanjat furniture, katakan sama anak, wah sudah bisa manjat ke atas nih, namun ini tidak aman, saya bantu turun. Nah, terkadang walaupun kita memberikan pilihan nih, tapi kalau memang butuh cepat, menunggu itu bukanlah hal yang terbaik untuk dilakukan. Misalnya mau pergi sekolah, kan memang harus cepat. Daripada katakan,
Bisa pilih berangkat sekarang atau 5 menit lagi, bisa katakan mau naik mobilnya pegangan tangan atau digendong. Kalau anak setelah tetap tidak mau memilih, itu berarti saatnya Anda membantu anak memilih. Anda bisa katakan, kelihatannya kamu belum siap memilih, saya akan bantu untuk memilihkannya untukmu. Jadi bisa aja gendong anak, walaupun anak menangis dan marah, tetap jalankan aturan yang ada. Nah, mengalihkan perhatian sendiri, itu sering tidak terlalu berefek yang baik untuk anak. Karena kita tidak mengajarkan sama anak perbuatan yang salah. Misalnya, anak yang suka mencoret-coret di lantai, kita alihkan perhatiannya dengan memberikan es krim. Dengan cara seperti itu, anak juga akan melakukannya lagi nanti ke depannya. Nah, bisa kita lakukan adalah dengan mengambil kertas, sodorkan di depan anak, katakan, kamu bisa menggambar di kertas, saya mengerti kamu sangat ingin menggambar di lantai, namun saya tidak mengizinkannya. Nah, kalau anak tetap memaksa mau menggambar di lantai, katakan sama anak, kamu kelihatannya belum siap untuk menggunakan pensil warna atau krayon, saya akan bantu menyimpannya. Dan ambillah krayon tersebut dari anak. Kalau anak mengamuk, katakan sama anak, iya, saya mengerti kamu merasa kesal. Lain kali kita bisa main lagi dengan krayon ini. Dan tetap jalankan aturan yang sudah ada. Nah, bisa juga membuat rutinitas rutin. Misalnya seperti anak yang tidak mau potong kuku, tidak mau mandi. Lakukan rutinitas rutin, misalnya habis makan siang itu waktunya mandi. Dan ingatkan anak 10 menit sebelumnya. Anda juga bisa memberikan contoh, misalnya berarti ayah dan ibunya juga mandi setelah makan siang. Jadi anak ada panutan yang untuk dicontoh. Dan memang membutuhkan waktu untuk membangun kebiasaan yang baik sama anak. Nah, kalau anak menolak, seperti misalnya tidak mau gunting kuku, bisa katakan, kamu tidak mau menggunting kuku, oke, saya ada di meja jika kamu siap. Dan jangan paksa anak lagi. Dan biarkan anak yang memilih kapan menggunting kuku. Tapi memang gak akan selalu anak, karena udah dibilang seperti itu, akan datang mau menggunting kuku. Tetap mesti ditunjukkan contoh perilakunya, misalnya ibu menggunting kuku depan anak, menunjukkan gunting kuku agar anak bisa misalnya memegang, melihat apa itu, apakah itu sakit. Bisa berikan pilihan mau gunting kuku kanannya dulu, apa kiri dulu. Seperti itu, dan memang dibutuhkan usaha dan rutinitas yang berulang-ulang sampai anak mau. Nah, ketika anak misalnya berdiri pada saat makan, tidak mau makan, melempar makanan, memainkan sendok ataupun makanan. Ataupun anak yang biasanya makan tiba-tiba tidak mau makan dengan jumlah yang sama. Nah, ini bisa saja dipengaruhi oleh tumbuhnya gigi baru atau pertentangan dengan orang tua karena dia merasa dipaksa untuk makan. Jadi ketika anak melawan dan tidak mau makan, itu memang suatu yang normal pada anak usia segitu karena menunjukkan otonominya ataupun individualitas. Hanya anak yang tahu kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Dan dia sedang belajar bagaimana cara mendengarkan tubuhnya, respon tubuhnya kapan dia lapar. Nah, jadi anak bukan sengaja mau buat kita marah, namun memang tahap berkembangnya untuk menolak paksaan dari orang lain. Jadi yang dapat dilakukan yang pertama adalah menurunkan ekspektasi. Jadi jangan memaksa anak untuk makan di jam tertentu. Hindari menunjukkan respon sedang ketika dia makan yang banyak dan sedih ketika makan tidak banyak. Nah, ketika kita menunjukkan respon seperti ini, anak itu bisa mengasosiasikannya seperti dipaksa untuk makan banyak, padahal dia tubuhnya merasa tidak lapar. Jadi yang perlu kita fokuskan di sini adalah perasaan anak merasa lapar atau tidak. Dan usahakan jangan mengingatkan kembali bahwa dia menyukai makanan tertentu. Karena anak bisa mempersepsikannya sebagai paksaan untuk makan makanan tersebut dan dia bisa melawan. Yang kedua adalah dengan memberikan porsi yang kecil. Nah, jadi di meja udah disiapkan apa aja ada menunya, berikan dengan porsi kecil. Anak yang milih makanan mana yang mau dia makan, dan biarkan anak yang memilih. Jika dia mau tambah, Anda udah siapkan makanannya di tempat lain, dan biarkan dia menambah. Kalau dia tidak mau tambah, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, bagaimana dengan anak yang memainkan makanannya, duduk atau berdiri di kursinya, ataupun memainkan sendoknya?
Nah, bisa dibuat aturan jika anak sudah mulai melakukan itu, berarti dia sudah selesai makan, dan mereka juga bisa makan lagi nanti kan, walaupun kalau mereka marah. Jadi jangan marah dan tetap tenang, dan katakan sama anak, kamu bermain dengan makanan, sepertinya kamu ingin mengatakan sudah kenyang. Ambil makanannya dan tolong dia turun dari kursi. Bagaimana dengan tidak mau memakai baju atau mengganti baju? Nah, di sini saya menjelaskan yang sebelumnya saya jelaskan di awal mengenai konsekuensi natural. Nah, saya akan menjelaskan bahwa dihukum atau dimarahin kadang tuh tidak terlalu bermanfaat, khususnya untuk anak yang masih kecil. Nah, contohnya konsekuensi natural ini misalnya seperti kamu tidak mau memakai baju. Oke, saya dapat ngerti itu. Namun kita tidak dapat pergi keluar tanpa bajumu 5 menit lagi. Pakai sekarang atau 5 menit lagi. Nah, jadi di sini ada konsekuensi naturalnya, yaitu dia tidak bisa pergi tanpa bajunya. Nah, ketika anak sudah diberikan waktu 5 menit, meski tidak mau pakai baju, katakan kita tidak punya waktu keluar lagi karena kamu terlalu lama memakai baju. Saya harap kita dapat melakukannya dengan lebih baik ke depannya. Contohnya di sini, saya tidak bisa membiarkan kamu melempar mainan tidak aman. Kamu bisa pilih melempar ke sofa atau karpet. Dan ketika anak tidak mau mendengarkannya, kamu belum siap bermain dengan mainan ini, saya akan ambil ini. Dan simpanlah mainan itu untuk dia main nanti lagi. Atau anak yang berdiri, duduk pada saat makan. Kamu berdiri menunjukkan kamu sudah siap makan. Dan cobalah ingin mengambil piring makanannya. Kalau anak tiba-tiba duduk, oke, kamu duduk kembali, katakan pada saya ketika kamu siap makan. Dan kalau anak memilih untuk berdiri kembali, katakan kamu berdiri lagi, saatnya membereskan makanannya. Ambil piring makanannya. Dan katakan sama anak, terima kasih telah memberitahu saya kamu telah selesai makan. Kalau anak mengamuk, katakan sama anak, kamu marah, saya ambil makanannya. Tidak apa-apa, sebentar lagi kamu bisa makan. Dan jika anak merespon yang lain lagi, disesuaikan saja dengan contoh-contoh saya sebelumnya. Kamu mau pergi bermain keluar, namun kita tidak bisa pergi tanpa mengganti pakaian. Mau saya bantu? Untuk contoh terakhir, saya mengerti kamu sangat ingin pergi, namun jika kamu tidak berhenti berteriak, kita tidak bisa pergi. Dan demikianlah contoh-contoh ilustrasi apa yang bisa dilakukan. Semoga bermanfaat dan contoh-contoh ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Terakhir, saya ingin mengatakan mohon bantunya untuk follow Instagram saya di CLD Tips Mendidik Anak. Bantuannya juga untuk subscribe, share, dan review karena tanpa ini, channel ini tidak akan bisa berkembang lagi. Dan terakhir, terima kasih banyak telah menonton video saya. Dan sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya.